Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview ulang materi yang telah disampaikan. Hukum pidana lanjutan pertemuan ke-12. Syarat-syarat residip. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus. Untuk pasal 216 dan 303 dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah kejahatan yang diulang-ulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, dan penganiayaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.